Halo semua, kembali lagi di cerita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Semua manusia tentu saja ingin memiliki penampilan yang sempurna. Namun terkadang, terdapat beberapa manusia yang memiliki penampilan yang berbeda dan sangat unik. Mari kita lihat beberapa orang dengan kondisi yang sangat tidak biasa yang jarang kamu temui di sekitarmu. Kami bersaudara ada 6, 5 perempuan, 1 laki-laki. Sebuah keluarga di Sumatera Utara, Indonesia, menderita penyakit unik yang menyebabkan fitur wajah mereka berubah. 4 dari 6 anak keluarga Manarang menderita penyakit wajah yang tidak diketahui dan sangat tidak biasa. Kenyataannya wajah kita sudah berubah bentuk tapi kita terima dan jalani saja. Surah berkata, Kalau untuk berjalan-jalan di desa itu sebetulnya ya nggak ada masalah, nggak ada istilahnya, maaf, nggak ada istilahnya. menurut saya, tumbuh dengan kondisi ini membuat saya merasa minder. Tapi sekarang, saya tidak merasa seperti itu lagi. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa berspekulasi bahwa keluarga itu dikutuk, mereka menyadari bahwa penyakit mereka adalah keturunan karena ayah mereka juga terpengaruh. Keluarga belum menemui dokter untuk diagnosis dan mereka sudah terbiasa dengan orang lain yang bereaksi negatif terhadap penampilan mereka karena penampilan mereka yang aneh. It has been 10 years locked in a house. They have strangest faces one has ever known. Most people think these are maybe beasts. Ibu Afrika ini harus berurusan dengan pengganggu yang memanggil anak-anaknya monyet karena penampilan mereka yang cacat. Bahkan sang ayah tidak ingin mengurus anak-anaknya. Tapi ibu tetap berdiri di samping mereka bahkan ketika orang lain menyalahkannya karena penampilan mereka yang tidak biasa. Sebenarnya kondisi ini dikenal sebagai mikrosefali yang merupakan kondisi medis yang melibatkan kepala yang lebih kecil dari biasanya. Hal ini juga menyebabkan kesulitan perkembangan dan kemampuan intelektual yang lebih rendah. Penyebabnya seringkali genetik tetapi kadang-kadang faktor luar seperti malnutrisi, radiasi nuklir, dan penyakit pada orang tua dapat menyebabkannya. Harlequin ichthyosis adalah penyakit keturunan yang menyebabkan saudara perempuan, Lucy dan Hannah Betts, serta Dana dan Laura Bowen memiliki kulit mereka berkembang pada tingkat yang tidak wajar. Bowen and the Betts bersaudara mendapatkan jumlah kulit yang sama dalam 2 minggu seperti orang biasa. Harlequin ichthyosis adalah penyakit yang mengancam jiwa dan tidak dapat disembuhkan yang menempatkan keempat wanita pada risiko infeksi. Namun begitu ahli genetika menemukan gen yang menyebabkan penyakit ini, mereka akan dapat mereplikasi kulit Harlequin di laboratorium. Ini membawa harapan suatu hari nanti menemukan obat untuk kondisi ini. Rosamir Ferncamu de Andrade percaya telah terjadi kesalahan besar ketika dia menggendong bayi perempuannya yang baru lahir, yang memiliki kulit putih, rambut pirang dan mata biru, meskipun dia berkulit hitam. Miss de Andrade dan suami pertamanya João adalah orang Brazilian Afrika tetapi anak pertama mereka lahir dengan albinisme, penyakit genetik yang langka. Ruth, sekarang 14 lahir tanpa warna kulit dan memiliki penampilan yang sangat berbeda dari orang tuanya. Ibu 6 anak dari menerima Brazil mengatakan ketika saya dengan anak-anak saya mendapatkan penampilan aneh karena kami terlihat sangat berbeda. Begitu saya meninggalkan pusat perbelanjaan dengan Ruth dan Estefani dan satpam bertanya di mana ibu mereka. Itu dulu membuatku marah tapi aku belajar orang perlu dididik tentang apa itu albinisme. Miss de Andrade telah melahirkan 2 anak albino lagi serta 3 anak kulit hitam sejak melahirkannya yang pertama. Pasangan Inggris ras campuran mendapat banyak perhatian karena memiliki 2 pasang anak kembar, salah satunya berkulit hitam dan yang lainnya berkulit putih. Anak perempuan Mia Dindurhan yang baru lahir memiliki kulit yang sama dengan ayahnya. Leia seperti ibunya yang berambut merah, Alison Spooner memiliki kulit yang cerah. Lauren dan Haley kakak-kakak mereka lahir pada tahun 2001 dan memiliki warna kulit dan warna mata yang sangat berbeda. Haley yang memiliki kulit dan rambut gelap seperti dekan ayahnya, mengatakan beberapa orang bisa sangat kasar. Mereka akan mengatakan kamu singa, kamu bukan kembar membuktikan. इसमें से ना जब बुरा लगता है जब वो लोगों ने हमको कुछ अगर कुछ गलत बात करते हैं तो तब हमको मन को दुखता है बस. Keluarga Cahan diejek di jalan karena 9 dari 11 kerabat mereka adalah kurcaci. Keluarga Cahan dari Hyderabad, Telangana, menderita achondroplasia, kelainan herediter yang menghasilkan dwarfisme berumur pendek. Mereka adalah keluarga kerdil terbesar di Hyderabad dan ketika mereka keluar di depan umum, mereka sering diejek.
Ramraj merasa bahwa hidup sangat sulit bagi anggota perempuan keluarganya. Tapi mungkin orang Hyderabad bisa sedikit lebih berempati terhadap mereka di masa depan. Di Afrika, ibu lain menghadapi masa sulit dengan keempat anaknya, yang semuanya menderita kondisi yang dikenal sebagai ekrodakti, yang merupakan kelainan bentuk tangan atau kaki. Sang ayah meninggalkan istri dan anak-anaknya ketika dia mengetahui mereka cacat dan tidak pernah kembali, menyalahkan ibu. Sekarang dia hidup dalam kemiskinan dan menghadapi intimidasi dan pelecehan dari tetangganya. Tetapi terlepas dari semua tantangan, wanita kuat ini melakukan semua yang dia bisa untuk menafkahi keluarganya. Miliana adalah bayi perempuan berusia 18 bulan di Ridgeland, South Carolina. Garis putih Miliana sangat lucu, tapi itu bukan satu-satunya hal yang membedakannya. Ibu Miliana, Brianna Worthy, berusia 23 tahun dan memiliki garis putih yang sama dengan nenek dan ibu Miliana. Rambut putih adalah karakteristik generasi keempat di Miliana. Brianna berkata, "Kami tidak yakin seberapa jauh tanda lahir itu pergi karena nenek saya diadopsi sebagai seorang anak dan belum bertemu dengan keluarga kandungnya. Saya berharap dia memilikinya. Adik perempuan saya yang ibu saya miliki beberapa tahun yang lalu setelah saya tidak mendapatkannya. Jadi saya tidak tahu apakah Miliana akan mendapatkannya. Tetapi begitu saya memilikinya dan mereka membaringkannya di dada saya dan saya melihat dia memilikinya, saya sangat senang." Joe Boone berusia 30 tahun, itu usia yang signifikan bagi siapapun, tetapi terutama untuk Joe dan keluarganya, yang menderita penyakit keturunan dan degeneratif yang langka, dengan harapan hidup hanya 37 tahun. Friedreich's ataxia adalah penyakit neuromuskular progresif yang menyerang 3 dari 5 bersaudara, termasuk Joe. Keluarga harus hidup dengan konsekuensi dari kondisi tersebut, masing-masing menanganinya secara berbeda, karena mereka tidak didiagnosis sampai usia remaja dan awal 20-an. Friedreich's ataxia adalah suatu kondisi genetik yang mempengaruhi saraf dalam tubuh. Itu disebabkan oleh cacat gen yang diturunkan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kesulitan berjalan, kelelahan, perubahan perasaan, dan keterlambatan bicara adalah gejala umum yang muncul pada akhir masa kanak-kanak. Ini memiliki kecenderungan untuk memburuk dengan waktu. Friedreich's ataxia saat ini tidak dapat disembuhkan, meskipun terapi baru sedang diselidiki. Operasi dan terapi okupasi fisik dan wicara adalah salah satu terapi saat ini yang bertujuan untuk menjaga kondisi tetap terkendali selama mungkin. Obat-obatan sering digunakan untuk mengobati kondisi seperti penyakit jantung dan diabetes. Bagaimana menurut kamu? Kondisi manakah yang paling membuat kamu kaget? Terima kasih telah menonton.